Salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Hutomo Suryo Widodo yang saat ini bertugas untuk melayani di GKJW Jemaat Setiharjo. Bersama-sama dengan majelis dan warga GKJ Jemaat Setiharjo, kami mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah minggu ini tanggal 4 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pendeta Hutomo Suryo Widodo dan Majelis Jemaat Setiharjo. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah ibadah minggu bersama dengan perjamuan kudus oikumene. Saat ini kita mulai dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 454, bait 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah perjamuan kudus ekumene hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah minggu pada saat ini mengawali bulan ekumene adalah kesetiaan kepada leluhur bangsa. Dan marilah kita bersama-sama menghayati suasana peribadatan ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan baitnya yang kedua, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sudah tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kalau pada saat ini kami boleh bersekutu di tempat ini karena anugerah daripada-Mu. Sudah tiba saatnya Tuhan, kami bersama-sama untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Kepada Pendeta Hutomo Suryo Widodo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 46 yang demikian kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang senantiasa menghayati dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat besar pasti menuntut setiap orang agar melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Jika apa yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan bertindak semaunya sendiri, tanpa mempedulikan keinginan orang yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, pasti akan menjadikan orang yang telah mendapatkan kepercayaan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman itu bisa berbentuk teguran dan bisa juga tidak lagi mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setiap orang yang mendapat kepercayaan dituntut agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diterimanya. Dan inilah sungguhnya yang dimaksud dengan perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para penggarap, yakni orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kebun anggur. Nah, gereja adalah kebun anggur milik Tuhan. Gereja ada di dunia ini karena didirikan oleh Tuhan sebagai tempat bagi umatnya untuk mewujudkan persekutuannya dengan Tuhan. Orang-orang yang persekutukan dirinya sebagai bagian dari gereja memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola atau mengurus gereja agar gereja bisa terawat, agar gereja bisa menjadi tempat untuk tumbuh bersama. Gereja juga bisa menghasilkan buah dengan baik dalam berbagai bentuk pelayanan yang dilakukannya. Orang-orang yang ada dalam persekutuan gereja diberi tanggung jawab untuk mewujudkan persekutuannya. Bisa hidup bersama dengan rukun, saling bergandengan tangan, saling menopang, dan saling melayani demi mewujudkan kehendak Tuhan. Semua kegiatan pelayanan bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga bisa dirasakan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari gereja itu sendiri. Bahkan bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekitar gereja, yang melihat keberadaan gereja, dan orang-orang yang bersekutu di dalam gereja menjadi tertarik untuk bergabung. Bukan hanya tertarik bergabung menikmati kemegahan gedung gereja, bukannya tertarik menyaksikan berbagai kegiatan pelayanan di gereja, melainkan juga tertarik untuk bergabung, mempersekutukan diri sebagai bagian dari gereja. Bahkan ikut terlibat bersama dalam berbagai kegiatan pelayanan gereja. Namun sayangnya saudara-saudara, kehidupan gereja yang demikian ini tidak mudah diwujudkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan orang-orang yang menjadi bagian dari gereja untuk mengendalikan diri, sehingga mudah sekali tergoda untuk melampiaskan keinginannya sendiri, mencari berbagai keuntungan dan popularitas diri, sehingga fokusnya tidak lagi mengajak orang datang kepada Yesus, sang pemilik gereja, melainkan mengajak orang untuk mengarahkan perhatiannya kepada dirinya yang merasa hebat.
Dalam hidup bergereja, ada saja orang yang tampak sibuk melakukan berbagai kegiatan gereja. Namun sebenarnya hanya mendahulukan berbagai kepentingannya sendiri. Mengupayakan citra diri daripada bertekun melakukan tugas dan panggilannya. Berusaha untuk tampak lebih hebat dari orang lain. Namun di sisi yang lain malah justru meremehkan orang lain. Bahkan bisa mematikan potensi orang lain untuk berkembang, yang diharapkan hanya supaya dirinya yang tampak. Padahal dalam gereja ada banyak potensi yang dimiliki oleh warga gereja yang bisa dikembangkan dan menunjang kualitas pelayanan yang ada dalam gereja itu sendiri. Jika ada yang tulus hati mengingatkan, justru ditanggapi secara negatif, tidak terima, tersinggung, bahkan marah. Nah, memperhatikan kenyataan yang demikian ini, saudara-saudara, sebagai gereja kita diingatkan tentang tanggung jawab dalam mikul kepercayaan yang diberikan Yesus Kristus. Mempraktekkan pola pelayanan yang mencari keuntungan pribadi dan mematikan potensi warga gereja itu sama dengan para penggarap yang menganiaya dan membunuh orang-orang utusan tuan tanah, bahkan membunuh juga anak si tuan tanah yang ingin melihat buah garapan kebun anggurnya. Tentu saja para penggarap yang tidak bisa dipercaya melakukan tanggung jawabnya dengan baik akan mendapatkan sanksi dari tuan tanah. Demikian juga setiap orang yang hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, bahkan tega mengorbankan orang lain. Orang yang demikian ini justru tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menghendaki setiap orang agar senantiasa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka yang mendapatkan kepercayaan dari Kristus diminta untuk melakukan tanggung jawabnya dalam gereja yang didirikan Yesus Kristus dengan melakukan semuanya itu seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus, Sang pemilik gereja. Tidak menggunakan kesempatan untuk mengejar keuntungan pribadi. Selain itu juga harus selalu berusaha untuk hidup merendahkan hati di hadapan Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipersekutukan dalam gereja harus selalu mengarahkan dirinya pada Kristus. Setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas yang dipercayakan Kristus kepada dirinya harus senantiasa mengingat, mengerti, dan melakukan apapun yang dikehendaki Kristus. Tugas-tugas yang dilakukannya harus dilakukannya dengan setia, dan semuanya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, segala sesuatu yang dilakukan setiap orang yang mengarahkan dirinya pada Kristus adalah untuk memuliakan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi juru selamat umat manusia. Dialah Sang pemilik dan sekaligus kepala gereja. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu menghayati hal yang demikian. Dalam sejarah kekristenan mula-mula, hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah keterusan perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am, itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia selalu merayakannya pada setiap bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 252, bait pertama dan baitnya yang kedua, Batu Penjuru Gereja. Yesus Kristus, pendiri
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumene. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini di dalam doa. Kami siapkan hati ini Tuhan untuk menghayati pengorbanan-Mu bagi kami umat milik-Mu yang penuh dengan dosa ini, supaya kami pun juga senantiasa dapat memperbarui hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang mengambil hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan berikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah.
Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Demikian tertulis dalam Galati pasal 2 ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan penyertaan yang kita rasakan setiap hari, melalui persembahan yang boleh kita kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian. "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Dalam Kristus bergerak.
Sekarang saudara-saudara, mari kita bersama-sama menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kami datang kepadamu di dalam doa, ya Allah. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada kami, sehingga bisa menghayati perjumpaan kami denganmu dalam ibadah pada saat ini. Kami bersyukur atas kebersamaan yang terjalin di antara gereja-gereja Tuhan di bumi ini, yang kami hayati melalui pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, gereja Tuhan semakin erat dalam kebersamaan untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi dunia dan isinya. Oleh karena itu, perkenankan kami mengaturkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan berkati persembahan yang kami kumpulkan dan memampukan para hamba-Mu dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, perkenankan juga kami mohon kepadamu terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap upaya yang dilakukan para tenaga ahli yang berusaha menemukan antivirus dan obat untuk mengatasi virus tersebut. Berikanlah juga pertolongan bagi para tenaga medis yang berjerih lelah untuk merawat dan menyembuhkan mereka yang terpapar virus ini. Berikanlah kepada mereka semangat, kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kiranya keluarga mereka masing-masing juga Tuhan berikan kesehatan dan kesejahteraan. Kami juga berharap bagi mereka yang saat ini sedang mendapatkan perawatan dan pengobatan, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri kami, sehingga bisa terus mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di Gereja Kristen Jewetan, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan para pelayan di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan menjadikan umat Tuhan merasakan kasih sayang Tuhan, dan umat Tuhan merasakan sukacita serta memiliki semangat dalam menjalani berbagai peristiwa kehidupan yang dialami. Oleh karena itu, berkatilah juga umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan juga menghibur mereka yang berduka, menolong mereka yang berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan, sehingga umat Tuhan bersandar kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Tuhan, kami juga memohon agar berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan Gereja Kristen Jewetan bisa berjalan dengan lancar. Bimbinglah dan sertailah gereja-Mu, agar kehadiran Gereja Kristen Jewetan bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi warga Gereja Kristen Jewetan dan bagi masyarakat. Demikian Tuhan doa kami. Kami mengakhiri doa ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, kepada jemaat sekalian disilakan untuk berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus. Dan ikutilah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.